dasar manusia sombong kamu tuh, pergi sana. Jadi baru buka warung kok sesek ya, kayak bener-bener sesek napas itu di ulu hati tuh kayak ada yang ngeganjel gitu. Jadi nggak kuat. Biasanya kan sampai sore gitu, jam 5 tuh baru tutup. Ini jam 12 jam udah tutup karena udah nggak kuat badan tuh, udah nggak kuat. Jadi tutup lah itu. Pulang kok nggak, semakin nggak enak ya. Nggak bisa nerima makan itu, nggak bisa. Jadi makanan yang nyampe ke tenggorokan itu keluar lagi. Jadi kayak ada nganjel. Sakit nggak? Sakit kan kalau amandel atau apa kan sakit ya, itu enggak. Dan memang nggak ada kayak yang radang, enggak, batuk juga enggak. Jangankan makan, minum aja aku nggak masuk. Mau nelan minum aja susah banget, kayak yang harus ditekan dulu. Jadi itu tuh hampir 2 minggu lah aku nggak masuk makan. Bubur aja, bubur juga harus cuma 2 sendok udah. Semakin lama itu tuh kayak semakin nggak bisa tidur. Jadi tidur tuh duduk, tidur tuh kayak gini Mang, tidur tuh gini, nggak bisa yang rebahan gitu, nggak bisa. Jadi kalau aku tidur rebahan kayak napasnya ditutup gitu, nggak bisa napas sama sekali, kayak aduh ya Allah ini kenapa, aku sakit apa gitu. Aku pikir angin, sampai dikerok sama nenek aku ya nggak merah gitu. Kenapa? Semakin lama mulai bengkak, kaki itu gede banget dari kaki nih. Kok kaki bengkak ya, kenapa ini? Dari kaki ke perut. Itu perut tuh kayak hamil 5 bulan. Ke perut, udah ke perut mulai muka aku bengkak. Jadi seluruh tuh bengkak semua. Dari situ tuh aku tuh itu nggak tidur hampir sebulan lah, sama sekali nggak tidur semenit kayak orang kaget gitu, karena ketutup napas itu, nggak bisa napas, makan nggak bisa makan, sampai sampai yang mau jongkok aja nggak bisa gitu, karena kaki gedenya kaki itu. Dari situ aku ngomong ke mama, telepon, ini kenapa ya Ma, kok sakitnya aneh, kamu kenapa, kena asam lambung tak, katanya. Gak tahu. Nah aku karena di situ mama jauh ya, nenek udah sepuh, aku tuh disuruh diituin ke kakaknya gitu, ke kakaknya mama, suruh ke sana, coba minta tolong katanya sama Uwa, sama Teteh katanya gitu, ke rumah sakit. Nah terus pas aku datang ke rumahnya Uwa itu, baru nyampe rumah, baru depan rumah pintu itu jelek. Itu wah aku kayak astagfirullahalazim, kayak ngaget. Ya akunya kan kaget lagi. Kenapa Wak? La ilaha illallah, Allahu akbar. Udah kayak ngeliat apa nggak tahu. Kenapa kata aku gitu. Kamu kok pucet banget kayak mayat. Ya aku bengong kan, kayak mayat. Kini kamu ada darahnya? Enggak, kamu pucet banget kayak mayat. Tanya. Ya Allah, aku sampai bengong situ, aku kenapa gitu, sampai yang nangis, bawa ke rumah sakit. Udah bawa ke rumah sakit nih. Dari situ aku dibawa ke rumah sakit sama Teteh, sama kakak sepupu aku tuh. Nah turun dari mobil aku udah nggak kuat di situ tuh, dalam perjalanan udah nggak kuat ya, udah nggak bisa ngomong. Jadi kayak kalau ngomong kayak orang habis maraton terus langsung ngomong ngap gitu tuh. Di situ nggak bisa turun dari mobil aja, nggak bisa, sampai perawatnya itu bawain kursi roda kan, naik kursi roda pun nggak bisa, sampai bener-bener dibopong di ini, udah nggak bisa, pokoknya sampai gini, sampai udah tolong Mas, kan daftar dulu kan itu, tolong Mas, saya bilang ini saya udah gak kuat, ini benar saya udah gak kuat Mas, tolong Mas. Oh ya masuk UGD katanya. Langsung ke UGD kan, langsung dikasih oksigen. Itu kayak yang plong banget, kayak benar-benar ada udara gitu, ada yang udara di situ. Nah pas masuk rumah sakit juga ada fotonya Mang, ada fotonya. Ini kita tayangkan ya foto waktu di rumah sakit. Nah udah gitu nggak lama kan dokter datang nih, dokternya pun kaget gitu, ini kenapa katanya,
sampai bengong, ngeliatin saya tuh sampai bengong. Dokter itu, kok bisa gini? Kok bengkak semua? Ibu tadi kenapa? Kata. Udah saya nggak bisa ngomong, nggak tahu udah gitu. Kata perawat, dok ini rasanya udah napasnya udah ini, katanya nggak bisa ngomong lagi, udah terengah-engah, katanya. Periksa, katanya, ambil darah, terus cek darah gitu, terus dicek sama dokter gitu, siapin ruang ICU. Saya kaget, loh masuk ICU separah ini kah saya gitu kan. Saya semua nanya, ini masuk ICU beneran apa? Saya nggak bisa ngomong ya, udah bener ngap banget. Langsungnya alat-alatnya siapin, cek apa ambil darahnya gitu. Nah pas ambil darah, si perawat itu nyuntikin ke tangan aku tuh berkali-kali, itu nggak ada darahnya. Dia ambil tuh nggak ada darahnya gitu. Sampai dia kebingungan kan, manggil temennya. Saya tuh sampai gini, kenapa kok pada sampai 4 perawat tuh datang. Ini nggak ada darahnya, Mbak, ini gimana? Kok nggak ada darahnya? Sampai ngomong saya tuh, masa nggak ada darahnya, Mbak? Saya masih hidup ini, saya bisa ngomong. Saya bilang, ya Allah, ini gimana ya, katanya kok nggak keambil, nggak ada. Sampai saya disetujui itu nggak kerasa.